Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngebahas materi yang masih berhubungan dengan video yang sebelumnya tentang bimbingan konseling Islam. Nah, aku di sini mau ngebahas tentang parenting anak. Oke, kita lihat dulu ya, parenting itu apa sih menurut Islam? Jadi, parenting itu adalah cara mengatur pola pengasuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya sesuai dengan ajaran Islam yang didasari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mendidik anak dalam Islam memiliki tata cara atau aturan tersendiri yang harus kita jadikan pegangan dalam memilih cara mendidik anak yang akan kita lakukan. Orang tua merupakan peran dan tanggung jawab terhadap anaknya. Setiap orang tua ingin mempunyai anak yang berkepribadian, akhlak mulia, soleh, baik, cerdas. Nah, untuk mencapai keinginan tersebut, orang tua diharapkan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Adapun pola asuh tersebut yaitu pada usia 0-7 tahun, anak dibimbing cara belajar sambil bermain. Yang kedua, pada usia 7-14 tahun, anak diajarkan bagaimana menanamkan sopan santun dan disiplin. Dan yang ketiga, pada usia 14-21 tahun, ajaklah untuk bertukar pikiran, dan sesudah itu coba kita lepas mereka untuk belajar mandiri. Nah, selanjutnya pola asuh atau parenting itu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan anak usia dini, sehingga seorang anak akan selalu merasa bahwa orang tua itu selalu ada di saat anak membutuhkannya. Di sini ada 4 fungsi utama pola asuh atau parenting. Yang pertama itu membentuk kepribadian anak. Pola asuh ini yang diberikan orang tua kepada anak akan mempengaruhi proses pembentukan kepribadian anaknya. Sebagai contoh, seorang anak yang hidup dalam keluarga dengan pola asuh demokratis akan membentuk kepribadian anak yang baik. Sedangkan anak yang hidup dengan pola asuh otoriter akan terbentuk menjadi kepribadian yang keras dan pemberontak. Fungsi yang kedua, membentuk karakter anak. Nah, pola asuh ini yang diberikan oleh orang tua juga dapat membentuk suatu karakter kepada seorang anak. Contohnya, seperti seorang anak akan memiliki karakter yang baik jika anak itu tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan memiliki jalinan komunikasi dua arah yang baik. Fungsi yang ketiga ada membentuk kemandirian anak. Anak akan tumbuh dengan kemandirian yang itu diperoleh dari pola asuh orang tua yang selalu mengasah kemandiriannya. Sebagai contoh, anak diperbolehkan untuk makan sendiri meskipun belepotan. Nah, hingga pada akhirnya anak tersebut menjadi mandiri untuk dapat makan sendiri tanpa dibantu orang tuanya atau orang lain. Yang keempat, fungsi yang keempat itu membentuk akhlak anak. Akhlak seorang anak menjadi baik dengan pola asuh orang tua yang memperkenalkan agama, kesopanan, budi pekerti, dan tingkah laku yang baik sejak dini. Dan biasanya seorang anak akan selalu memperhatikan tingkah laku orang tuanya sehari-hari untuk kemudian menirunya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip parenting. Nah, di sini ada 4 juga. Yang pertama itu memelihara fitrah anak atau al-muhafazah. Upaya yang dilakukan orang tua untuk mendidik anak-anaknya harus didasarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Menurut Muhaimin, secara fitrah manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam di dalam hati kecilnya. Yang kedua ada mengembangkan potensi anak atau at-tanmiyah. Seorang anak memiliki potensi yang besar untuk
dapat distimulasi dengan baik pada usia dini, yaitu pada usia 0 sampai 4 tahun. Nah, selain itu juga seorang anak memiliki keingintahuan yang kuat pada usia dini, sehingga memungkinkan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Yang ketiga, ada arahan yang jelas atau al-taujih. Maksudnya, mengarahkan anak pada kesempurnaan, mengajarinya dengan berbagai aturan yang benar dan tidak menuruti segala permintaan. Nah, potensi terpendam dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir akan menjadi pendorong serta penentu bagi kepribadian serta alat untuk mengabdi kepada Allah, sehingga bimbingan terhadap perkembangan fitrah harus menuju arah yang jelas. Yang terakhir ada bertahap atau at-tadaruj. Nah, bertahap ini mendidik anak dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, tidak tergesa-gesa ingin melihat hasilnya. Namun dengan bertahap hingga pada akhirnya anak akan mengerti dan paham. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.